Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan perkawinan mereka secara agama dan secara hukum. Pengesahan secara hukum biasanya terjadi saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan mereka ditandatangani oleh dua belah pihak, yaitu mempelai pria dan mempelai wanita. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara yang berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Namun bagaimanakah jika pernikahan dilakukan pada masa wabah corona? Untuk itu saya akan mewawancarai Kepala KUA di tempat saya berada. Baiklah, sekarang saya sudah bersama Kepala KUA di daerah saya berada. Selamat siang, Pak. Siang. Pertama, saya ingin berterima kasih kepada Bapak karena telah mengizinkan saya mewawancarai Bapak mengenai prosedur-prosedur menikah di tengah pandemi corona. Nah, pertanyaan yang saya ingin tanyakan pertama ialah, adakah pelarangan menikah pada masa wabah corona ini? Untuk saat ini musim corona memang tidak ada larangan. Diatur oleh pemerintah tentang prosedur pendaftaran dan pelaksanaan nikah. Lalu Pak, bagaimana prosedur menikah pada masa pandemi ini? Kalau prosedur pelaksanaan pernikahan di masa pandemi ini, yang pertama yang menghadiri pelaksanaan akad nikah itu berjumlah maksimal 10 orang. 10 orang itu sudah jumlah terbanyak. Bisa di bawah itu. Yang 10 orang itu ada calon suami, calon istri, wali, tugas, dan ada saksi. Kemudian disarankan semua yang hadir terlebih dahulu melakukan cuci tangan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Kemudian juga dianjurkan pakai sarung tangan dan masker. Dan sarung tangan ini sudah disediakan oleh kita selaku kantor urusan agama Kecamatan sini. Berarti ijab kabulnya menggunakan sarung tangan ya, Pak? Iya, pakai sarung tangan dan masker. Menurut Bapak, apakah pasangan tersebut harus menunda terlebih dahulu atau tetap melanjutkan pernikahannya? Karena kan pernikahan ini dia telah merencanakannya jauh-jauh hari sebelum masa COVID-19 ini. Ya, untuk sampai saat ini memang berbagai macam keinginan dari masyarakat karena tentu ingin melanjutkan pernikahan. Namun kita memberikan pandangan karena kalau bisa ditunda dulu, tapi kalau tidak ya tetap lanjut. Namun kalau lanjut itu tetap mendaftarnya manual. Tidak manual, Pak? Kenapa tidak manual, Pak? Kita mengantisipasi terjadi penularan COVID-19. Makanya untuk pendaftaran secara online dan kita sudah informasikan kepada masyarakat teknis cara pendaftaran pernikahan secara online. Nah, Pak, kan menikah beberapa orang pasti ingin melakukan resepsi. Nah, tapi kan pada masa ini resepsi itu dilarang. Mungkin beberapa orang akan menghentikannya dengan syukuran. Nah, Pak, berapa orangkah yang boleh menghadiri syukuran tersebut? Kalau masalah syukuran atau pesta itu dilarang oleh pemerintah dan itu tidak dibenarkan sama sekali. Kalau ada yang kedapatan itu ada petugas dari keamanan yang akan menindaklanjuti. Makanya rata-rata untuk saat ini tidak ada lagi syukuran, tapi cuma melaksanakan pernikahan. Berarti cuma ijab kabul aja ya, Pak? Iya. Nah, baiklah, terima kasih kepada Bapak yang telah ingin saya wawancarai. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama.
Pada masa wabah corona ini, memang tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Namun harus mengikuti syarat atau prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh pihak KUA. Prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak KUA yaitu berupa mencuci tangan sebelum memasuki ruangan dan juga memakai masker, dan kemudian bagi mempelai pria menggunakan sarung tangan agar pada saat berjabat tangan ketika ijab kabul tidak akan ada penularan dari virus corona tersebut. Akad nikah bisa dilakukan di rumah maupun di KUA dengan ketentuan hanya 10 orang yang berada di ruangan tersebut. Namun lebih baik jika kurang dari 10 orang yang berada di ruangan tersebut dan 10 orang itu sudah termasuk pihak KUA, mempelai, dan wali nikah. Menikah pada masa pandemi corona memang bisa dilakukan dengan syarat mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Pada masa pandemi ini, resepsi memang dilarang untuk dilakukan. Namun sebuah pernikahan bukanlah tergantung pada resepsi yang besar, tetapi tentang sahnya atau tidaknya ijab kabul dilaksanakan. Baiklah, akhir kata, saya Rizka Febriani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.